Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Ansyarina. Saya Rini Ramadhani. Jadi di video ini kami akan memberikan contoh konseling mengenai obat dari pasien dan apoteker. Selamat menyaksikan. Selamat siang Mbak. Perkenalkan, saya apoteker Rini. Tadi Mbak sudah menebus obat ya? Saya lihat Mbak mendapatkan obat rutin. Boleh saya bantu menjelaskan? Ya, siang Bu. Tadi saya sudah dapat resep dari dokter. Nah, tapi saya itu masih bingung mengenai cara penggunaannya dan bagaimana cara minumnya. Ini resepnya. Oh, oke. Jadi saya bantu jelaskan. Jadi tidak perlu khawatir ya Bu. Di sini ada amlodipin 5 mg, ini untuk tekanan darah. Sama ada metformin 500 mg untuk gula darah. Terus ada simvastatin 20 mg untuk kolesterol. Sama ada asam mefenamat 500 mg ini untuk nyeri sendi, tapi kalau perlu aja Bu. Jadi kita mulai dari yang pertama ya. Amlodipin, ini obatnya. Amlodipin ini diminum 1 kali sehari, sebaiknya itu pagi hari setelah sarapan untuk mengontrol tekanan darah tinggi. Minumnya secara teratur setiap hari. Meskipun tekanan darahnya itu tekanan darah yang normal, kita minumnya setiap hari. Ini kalau saya minumnya malam boleh? Kalau malam, kalau masih di hari yang sama boleh, tapi kalau sudah masuk ke hari berikutnya lebih baik jangan, karena akan menggandakan dosisnya. Jadi cukup dilanjut seperti biasa. Nah, obat ini juga bisa menyebabkan pusing ringan di awal pemakaian. Jadi Ibu bisa duduk dulu sebelum berdiri kalau merasa kepalanya sakit. Nah, lalu ada obat kedua, ini ada metformin Ibu. Metformin ini obat untuk mengontrol kadar gula darah. Nah, ini diminumnya 2 kali sehari, pagi dan malam setelah makan. Terus jangan diminum saat perut kosong, karena itu bisa menyebabkan nyeri lambung. Jadi obat ini diminumnya harus makan ya? Iya, dan jangan kaget kalau di awal pemakaian nanti ada efek mual sama diare ringan. Itu efek sementara dan biasanya akan membaik dalam beberapa hari. Kalau gejalanya berat atau tidak membaik, boleh langsung dikonsultasikan ke dokter. Yang ketiga, ini yang ketiga ada simvastatin. Obat simvastatin ini untuk nurunin kolesterol. Nah, diminumnya ini 1 kali sehari, pada malam hari sebelum tidur. Ini kenapa minumnya harus malam? Nah, diminumnya kenapa malam? Karena tubuh itu kan memproduksi kolesterol paling banyak pada malam hari. Nah, obat ini bekerja lebih efektif kalau diminumnya malam hari. Efek samping yang perlu Ibu perhatikan adalah nyeri otot atau lemas yang tidak biasa. Nah, kalau merasa seperti itu, boleh langsung segera ke dokter. Yang terakhir ini ada obat asam mefenamat. Obat asam mefenamat ini untuk obat pereda nyeri. Bisa Ibu minum bila perlu. Misalnya kalau ada nyeri sendi, tapi tidak untuk penggunaan jangka panjang ya Bu. Maksimal 3 kali sehari dan selalu setelah makan untuk mencegah iritasi lambung. Berarti obat ini diminum jika dibutuhkan saja ya? Hanya bila dibutuhkan saja. Nah, jadi aku punya tips untuk Ibu biar nggak bingung. Ibu boleh buat jadwal minum obat, misalnya tuh ditempel di kulkas atau dibuat tabel harian. Terus ada kotak obat harian, itu biar bisa memudahkan Ibu nantinya menyiapkan obat dari pagi sampai malam. Lalu jangan lupa selalu cek tanggal kadaluarsanya ya Bu sebelum diminum. Lalu jangan menyimpan obat di tempat panas atau lembab, simpan di tempat yang kering dan sejuk. Nah, ini Ibu, saya kan biasanya pagi-pagi itu sering minum jamu. Nah, itu boleh nggak kalau sambil diminum obat ini? Untuk jamu, sebenarnya kalau kopi masih boleh, tapi itu ada maksimal 1 cangkir sehari kalau kopi. Nah, untuk jamu itu pastikan tidak minum bersamaan dengan obat-obat ini. Beri jeda dulu minimal 2 jam, dan bila Ibu bisa membawa daftar jamu atau suplemen yang dikonsumsi, nanti saya bantu periksa apakah aman terkait dengan obatnya nanti. Oh, jadi begitu ya Bu? Iya.
obat ini tuh bekerja efektif kalau kalau ibu rutin kontrol ke dokter, cek tekanan darah, gula darah, kolesterol. Selain minum obat, pola makan dan gaya hidup juga penting. Kayak kurangi garam, gorengan, banyak makan sayur, buah, sama olahraga. Oh begitu ya. Terima kasih Bu Rini, penjelasannya sangat membantu. Tadinya saya bingung sekali, tapi sekarang saya sudah paham. Sama-sama, semoga saya bisa membantu. Nanti kalau ibu ada keluhan selama minum obat atau pertanyaan lain, jangan ragu kembali ke apotek saya, boleh langsung tanya kepada saya. Iya, terima kasih Bu Rini. Sama-sama.